Shalom warga kerajaan. Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dalam doa malam hari ini. Mari siapkan hati, lebih lagi kita memuliakan Tuhan. Mari kita memujikan lagu Yesus Memegangku. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kekuatan.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Shalom warga kerajaan. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 rebah dan 10.000 sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu Walau Sri Purba. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Yesus sertaku. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali, dan kiranya damai sejahtera, sukacita Allah selalu menyertai kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Allah, untuk kita bisa menjaga damai sejahtera yang Tuhan kasih karuniakan kepada kita dalam hidup ini, supaya kita tetap menjadi pribadi yang benar,
dan tidak terbawa oleh karena dosa karena situasi yang memprihatinkan ini. Saudara, tema khotbah pada hari ini adalah tidak menjadi seorang pemarah. Salomo mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat mengelola kemarahan. Dan Salomo mencatat banyak daripada perkataan tentang kemarahan. Ada beberapa yang disampaikan, yaitu orang yang cepat marah membuat banyak orang bertengkar dan berbuat dosa. Oleh karena itu, jagalah pergaulanmu kepada orang yang suka marah. Karena orang yang suka marah adalah orang yang cepat naik darah. Ada suatu kesaksian, saudaraku. Ada salah satu keluarga yang kami lihat begitu harmonis hubungan antara orang tua dan anaknya. Dia punya 2 anak laki-laki yang hubungannya sangat baik. Anak itu semakin besar dan dia ingin membantu ibunya. Oleh karena itu, seorang kakak, dia pergi ke luar negeri untuk bekerja. Dan adik tinggal bersama orang tuanya. Tetapi tanpa diduga, beberapa tahun kemudian, sang kakak kembali. Dan dia, saudaraku, tidak lagi kembali ke luar negeri karena perusahaan itu bangkrut. Beberapa bulan, anak itu berhubungan tetap baik. Tetapi tanpa disangka, terjadi pertengkaran yang tidak pernah berhenti dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, yang dimulai dari kepribadian kakaknya. Saudara, sang adik tetap memendam kesabaran karena hati yang mengasihi kakaknya. Lama-lama nggak tahan, saudara. Adiknya membalas. Dia marah kepada kakaknya. Kakak marah kepada adik. Dari 2 kemarahan yang saat ini terjadi, akhirnya terjadi perpecahan dan persengketaan dari apa yang dia punya. Bahkan yang lebih tragis lagi, retak hubungan mereka oleh karena kemarahan. Hal ini mengingatkan pada saya pun pernah marah. Satu saat saya punya seorang teman, mereka itu orangnya kasar sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menyakitkan kalau berkata-kata. Dan suka menghina, saudara. Dan dia selalu mencibir tentang keadaan saya. Saya berdiam diri, saya menjaga hati saya untuk tidak kami marah. Tapi lama-lama ketika saya tersudut, saya jadi marah pula, saudara. Akhirnya kami tidak bersahabat dengan dia lagi. Saya tidak tahan. Hati kami kecewa. Hati kami sakit dan jengkel. Akhirnya saya harus meninggalkan dia sebagai teman. Nah, yang jadi pertanyaan saudara buat saudara dan saya. Mengapa orang itu marah? Dan apa marah itu? Marah itu adalah ekspresi psikologis yang dialami setiap manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi hal ini perlu kita kelola, asalkan tidak kita jatuh di dalam dosa. Kemarahan juga merupakan ekspresi daripada diri seseorang, ketidaksetujuan atau ketidakpuasan dari kondisi dirinya sendiri. Paulus berkata, hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Ini memberikan sinyal kepada kita, supaya kita mampu mengelola kemarahan kita. Karena kemarahan kita ketika kita tidak bisa mengendalikan akan melahirkan dosa. Bahkan akan membahayakan kehidupan kita sendiri. Sebab kemarahan manusia hanya berpusat kepada diri sendiri. Karena mereka merasa terganggu. Karena merasa ada sesuatu yang tidak dia sukai. Karena hal itu tidak baik menurut saya. Bahkan apa yang saat ini memaksakan aku. Dan semuanya itu hanya berpusat
kepada aku. Salomo berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Kemarahan diawali dari sebuah perbantahan. Saudara, tetapi seorang yang bodoh membiarkan kemarahan sampai meledak-ledak. Orang bodoh itu membiarkan kemarahan bahkan sampai meledak-ledak. Jadilah orang bijak. Orang bijak adalah orang yang terhormat. Dia menjauhi daripada perbantahan. Dia menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemarahan. Tetapi dia mengejar, berjuang selalu untuk menuju kekudusan. Kekudusan ini berbicara tentang firman Allah. Belajarlah kepadaku, aku yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ada sebuah lagu yang menginspirasikan kita. Bapa, lembutkanlah hatiku, tu dapat lebih mengasihiku. Bapa, bentuklah diriku, tu dapat menjadi saksimu. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya ulang lagi, renungkan. Bapa, lembutkanlah hatiku, tu dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku, tu dapat menjadi saksimu. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan ingin kita menjadi saksi. Saudara, bagaimanakah kita saat ini dapat mengelola daripada perasaan marah kita, tetapi hidup kita bisa menjadi kesaksian? Ada satu kata, lembutkanlah hatiku. Karena orang yang lembut hati adalah orang yang indah di mata Tuhan. Tapi bolehkah kita marah? Perasaan marah dipandang wajar oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Apakah kita memiliki batas-batas? Ini yang perlu kita pahami. Jadi kita boleh marah, tetapi kita harus memahami tentang batas-batas di mana kita saat ini boleh mengekspresikan marah kita. Sebab kemarahan itu bisa membuat kita membuahkan dosa. Kemarahan bisa membuahkan kita untuk menjadi kesaksian dan berkat, dan bisa kemarahan membuahkan penyakit. Ada suatu penelitian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang suka marah-marah itu mudah terserang penyakit stroke, darah tinggi, bahkan saudaraku jantung koroner, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan justru orang yang suka marah-marah, saudaraku, dia saat ini sulit untuk mengalami kesembuhan, lama untuk mengalami kesembuhan. Oleh karena itu, jangan gampang marah-marah. Bahkan ketika kita punya kemarahan, mari tidak kita simpan untuk berlarut-larut. Ketika kita menyimpan kemarahan berlarut-larut, maka akan berlanjut menjadi kekecewaan. Kekecewaan akan menjadi kebencian, kebencian menjadi kepahitan hati. Bahkan hati kita yang terluka akan membuat kemarahan kita meledak dan bisa menimbulkan daripada kejahatan, bahkan pembunuhan. Seperti apa yang dialami oleh Kain dan Habel. Saudara, ada dua ekspresi marah. Pertama, ekspresi marah yang melukai dengan fisik. Yang kedua, melukai dengan kata-kata. Sekarang saya akan mengupas tentang ekspresi marah dengan melukai secara fisik. Kejadian 4 ayat 7b. Jika engkau telah berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini adalah perkataan firman Tuhan yang ditujukan kepada Kain. Ketika Kain marah karena iri kepada adiknya Habil. Saudara, ketika tidak diindahkan daripada kata-kata Allah, yang terjadi akhirnya apa? Ia membunuh adiknya. Kematian Habil adalah sejarah pertama kali tentang kematian manusia hanya oleh sebuah kemarahan. Nah, mari kita belajar. Paulus menangkap hal ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Marah memang dialami oleh semua manusia. Karena itu adalah ekspresi psikologis. Tetapi bisakah kita mengelola kemarahan kita? Dan firman Allah berkata, jika engkau marah, jangan sampai melebihi daripada waktu terbenamnya matahari. Selesai itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis yang mengambil alih suasananya. Nah, pokok beritanya, jangan menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam. Jadi, selesai matahari terbenam, selesai amarah itu. Harus beres dan tuntas. Jangan sampai terjadi pembunuhan. Demikian juga, ketika kita marah, bisa terekspresikan dengan berkata-kata. Tapi ingat, orang berkata-kata banyak, itu akan banyak pelanggaran yang saat itu kita alami. Di dalam Mazmur pasal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Renungkan. Ketika kita banyak berkata-kata, banyak bicara saudaraku, lewat kemarahan yang kita letupkan, maka yang keluar bukan kata-kata yang baik, tetapi salah ucapan. Ucapan yang menggerutu, mengutuk, mencaci maki, hingga menyumpahi dan menghakimi saudaraku.
Sungguh kata-kata itu seumpama saudaraku yang dikasihi Tuhan menyiram minyak di tengah bara yang saat itu sedang menyala, maka terbakarlah tubuh kita dan hanguslah sudah. Ini berbicara tentang kehancuran kita. Hancur dalam membangun hubungan, hancur di dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahkan hancur di dalam kerohanian kita, bahkan jiwa kita akhirnya menjadi merana, saudara. Mari, kemarahan yang ada pada kita jangan sampai menghancurkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengelola? Marah boleh, tapi harus memiliki alasan yang benar. Bahkan bertindak pula dengan benar. Marah boleh, bergantung apa penyebabnya. Kemarahan saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah sesuatu yang bisa kita atasi bergantung cara pandang dan berpikir kita untuk menyelesaikan. Justru kemarahan bisa memiliki potensi yang membahayakan untuk diri kita. Hati-hati. Oleh karena itu, cepat dibereskan. Dan kita akan bersalah jika saat ini ada momen di mana kita bisa marah, tetapi kita tidak meletupkan marah itu. Dan itu akan membuat berdosa. Seperti Yesus berikan contoh kepada kita. Yesus marah. Kapan? Ketika dia ada di bait Allah. Dia melihat daripada orang Yahudi yang datang di bait Allah. Dia mengadakan jual beli saudaraku yang dikasihi Tuhan di bait Allah. Dia bongkar daripada tempat penjualan. Dan juga dia saat itu ambil cemeti saudaraku. Dan dipukulkannya. Dia marah, tetapi saudaraku, justru mengungkapkan daripada kesalahan orang-orang itu. Dia mengungkapkan kebenaran untuk orang sadar bahwa yang dilakukan itu tidak benar di mata Allah. Dia menyadarkan hal-hal yang orang lain tidak disadari karena dia telah melakukan pelanggaran. Dan ini pun dengan kita. Berapa banyak saudara dan saya mengetahui saudara kita yang jatuh. Berapa banyak saudara saat ini melihat saudara-saudara kita yang saat melakukan pelanggaran. Adakah kita marah? Tetapi jika tidak, saudaraku, dosa akan menimpa kita. Contoh, Imam Eli, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki 2 anak, Hofni dan Pinehas. Sebetulnya Imam Eli sadar bahwa anak-anaknya itu adalah anak-anak yang melanggar hukum Allah. Tetapi dia membiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menghukum keluarga itu. Dia katakan selamanya. 1 Samuel 3 ayat 13. Allah menegur daripada Imam Eli. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anaknya telah menghujat Allah tetapi tidak memarahi mereka. Ternyata marah itu benar. Tapi pada momen yang tepat. Melihat satu kenyataan bahwa orang yang telah menjauhi dan saat ini melanggar ketentuan Allah. Oleh karena itu hukuman turun atas keluarga Imam Eli. Nah, mari kita belajar untuk menyalurkan daripada amarah kita, supaya justru oleh amarah kita, mereka menerima berkat-Nya. Mazmur 4 ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan kamu berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, tetaplah diam. Artinya, hendaklah engkau menjagai hatimu. Supaya tidak tercemari oleh dosa karena kemarahan itu. Kuasai pikiranmu. Jangan ada yang buruk tentang kemarahanmu. Dan jaga damai sejahteramu dengan Allah. Renungkan dengan cara bagaimanakah aku bisa menyampaikan kemarahanku sehingga mereka mendapatkan pengajaran dan sadar akan kesalahannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita saat ini adalah dalam pimpinan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara. Saya percaya hubungan kita dengan Allah akan menuntun kita di dalam mengelola kemarahan, sehingga apa yang kita letupkan dalam kemarahan itu menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Saudara diberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang sungguh baik, kami percaya Engkau mempunyai tujuan yang indah buat kami, untuk kami menjadi saksi-Mu. Saksi di mana kami melakukan yang benar, mampu mengelola kemarahan-kemarahan kami. Tapi bukan oleh karena egois kami, tetapi oleh karena kebenaran firman-Mu berlaku atas setiap orang. Ajarkan kami bijak dalam tuntunan-Mu. Ajarkan kami saat ini lembut hati untuk dapat menangkap kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu, kami serahkan hidup kami dan hikmat kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, Yesus memberkati saudara.